What's up guys, balik lagi bersama gue Zu. Yang pasti tetap stay dari santuy. Masih ditemakan film nostalgia, kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Finding Nemo, yang dikarenakan film kali ini sendiri selalu di request oleh kalian. Berhubung masih satu pautan dengan tema nostalgia atau tentang film-film jadul, maka dari itu gue memutuskan untuk membahas film Finding Nemo ini. Dan jangan lupa, monggo atuh guys, bagi kalian yang memiliki film-film seru, jangan lupa langsung aja komen-komen di kolom komentar biar gue bisa baca komen kalian, dan kalau filmnya bagus mungkin akan gue buatkan alur ceritanya. Ya udah, daripada kita berlama-lama lagi hingga membuat durasi semakin panjang, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Scene pun dimulai di sebuah lautan di mana kita ini diperlihatkan dua ikan yang dimana mereka ini ternyata bersuami istri. Mereka berdua lalu berbincang dan dari situlah kita pun mengetahui nama mereka masing-masing, yang dimana sang suami bernama Merlin dan juga sang istri bernama Carol. Dilanjutkan dari mereka berdua yang ternyata melihat anak mereka yang sangat amat banyak, dan dari situlah Merlin pun menamai anak mereka masing-masing. Tak luput juga dari Carol yang ternyata ingin memberikan nama dari anaknya yang pertama kali menetas, di mana anak itu sendiri akan ia berikan nama sebagai Nemo. Hubungan mereka terlihat seperti hubungan keluarga romantis pada umumnya, namun tiba-tiba di saat mereka sedang melakukan kejar-kejaran, hal aneh pun terjadi. Di mana mereka tidak melihat seonggok warga pun, padahal tempat itu biasanya rame, dan ternyata para warga ini sedang bersembunyi yang dikarenakan munculnya seekor ikan predator yang disebut ikan lele. Carol yang seakan cemas dan juga khawatir terhadap anak-anaknya langsung cepat menuju sarang anak-anaknya untuk menyelamatkan mereka, namun hal itu sendiri men-trigger ikan lele tersebut. Tentu saja Merlin yang melihat akan hal itu pun berniat untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan anak-anaknya termasuk juga dengan sang istri. Namun ikan lele yang seakan tidak tertarik dengan si Merlin langsung menghempaskannya ke jauh, yang dimana hal itu sendiri tentu saja membuat si Merlin langsung pingsan. Merlin yang baru saja terbangun dari pingsannya langsung mencari Carol ke sana kemari, namun hal itu hanyalah sia-sia yang dikarenakan ia tidak menemukan Carol. Merlin yang juga khawatir dengan keberadaan anak-anaknya langsung mencari mereka, namun ternyata ia ini nggak menemukan anak-anaknya sama sekali, yang dimana kita bisa menyimpulkan bahwasannya ikan lele itu telah memakan Carol dan juga anak-anaknya. Kecewa dan juga keputusasaan itulah yang dirasakan oleh Merlin, namun tanpa diduga tiba-tiba ia pun menyadari bahwasannya satu anaknya masihlah selamat. Dengan cepat ia pun langsung menjaga anaknya sambil mengatakan bahwasannya ia akan memberikan nama anaknya itu sebagai Nemo, yaitu nama yang diinginkan oleh sang istri. Dan inilah film Mencari Nemo. Beberapa tahun pun berlalu setelah kejadian sebelumnya, di mana kita ini diperlihatkan Nemo yang ternyata sudah tumbuh dewasa, yang dimana sekarang merupakan hari pertama dia yang akan masuk ke dalam sekolah. Dan terlihatlah di sini bahwasannya si Nemo memiliki sebuah kecacatan, yaitu sirip kanan yang nggak tumbuh sama sekali, yang mengakibatkan dia susah untuk berenang. Maka dari itulah sang ayah yang hanya memiliki anak satu-satunya terlalu overprotective untuk menjaga si Nemo. Setibanya di tempat jemputan, kita pun diperlihatkan sang guru yang bernama Ray yang menjemput semua murid yang berada di sana untuk membawanya pergi ke sekolahan. Merlin yang sedang berbahasa basi dengan orang tua murid lainnya, tanpa diduga ia ini terkejut ketika mengetahui bahwasannya para anak murid akan dibawa ke laut lepas oleh sang guru. Tentu saja Merlin yang merupakan orang tua yang protektif langsung menyusul anaknya menuju laut lepas. Balik lagi kepada Nemo yang ternyata baru saja mendapatkan 3 teman baru, dan dari situlah Nemo pun langsung berbincang bersama teman-temannya. Salah satu dari mereka mengusulkan untuk cabut sekolah dan pergi ke laut lepas karena tempat sekolah mereka dan juga laut lepas sangatlah dekat. Tentu saja mereka yang masih di tahap bocil FF pun setuju dengan hal itu, yang dimana mereka berempat pun pada akhirnya cabut sekolah untuk pergi ke laut lepas. Sesampainya di sana, mereka berempat pun pada akhirnya terpukau ketika melihat laut lepas karena mereka baru pertama kali melihat laut tersebut. Tentu aja nggak asik kalau memandang perahu itu aja, hingga salah satu dari mereka pun lagi nyeletuk siapa yang berani mendekati perahu dia pemenangnya. Nemo awalnya nggak mau mengikuti challenge tersebut, yang dikarenakan sang ayah memberitahunya untuk menjauhi laut lepas yang dikarenakan laut sangatlah berbahaya. Tanpa diduga, tiba-tiba sang ayah pun datang sambil memarahi Nemo akibat Nemo yang ternyata melanggar janjinya terhadap sang ayah.
Nemo yang gak melakukan apa-apa, terlebih lagi ia ini gak pergi ke laut lepas, tiba-tiba dimarahin kayak gitu, sontas merasa kesal. Gak terima dengan pernyataan sang ayah yang seakan merendahkan dia di depan teman-teman barunya, hal itu sendiri membuat si Nemo ini bertindak nekat. Dengan menghampiri perahu yang berada di dekatnya lalu menyentuh perahu itu yang membuat semua orang terkejut termasuk guru dan juga murid-muridnya. Seusainya akan hal itu, Nemo yang sedang ingin kembali tanpa diduga tiba-tiba ia ini dikejutkan dengan kemunculan para penyelam. Salah satu penyelam langsung menangkap si Nemo yang dimana salah satunya lagi memfoto si Merlin yang tentu saja hal itu sendiri membuat si Merlin ini terkena flashbang. Setelah efek flashbang menghilang, dari situlah Merlin pun berniat untuk menyelamatkan anaknya, namun hal itu sendiri hanyalah sia-sia. Tentu aja semua hal itu dikarenakan kecepatan perahu nggak sebanding dengan kecepatan si Merlin. Nemo! Oh no! Nemo! 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 Dari situlah Merlin pun memutuskan untuk pergi ke dasar lalu menanyai ikan-ikan yang berada di daerah situ akankah mereka melihat kapal atau tidak. Dengan semua hal yang terjadi, tentu saja Merlin pun sedang putus asa, namun tanpa diduga tiba-tiba muncullah sesosok ikan yang bernama Dory. Dengan cepat, Dory pun pada akhirnya mengatakan bahwasannya ia melihat kapal yang dicari oleh si Merlin, hingga di saat itulah Merlin pun langsung mengikuti Dory ke sana kemari. Akan tetapi lagi dan lagi ikan yang seakan ditemui oleh si Merlin tuh kayak memiliki kelainan gitu, yang dimana si Dory ternyata memiliki hilang ingatan jangka pendek. Tentu saja mendengar akan hal itu Merlin pun langsung emosi dan menyuruh si Dory untuk pergi dari sini, namun ternyata Dory yang seakan ingin meminta maaf ingin menemani perjalanan dari si Merlin. Mereka berdua pun lalu terlibat cekcok akibat hal itu hingga tanpa diduga tiba-tiba muncullah sesosok hiu yang bernama Bruce. Bruce bukanlah seperti hiu pada umumnya, di mana si Bruce ini bertingkah laku baik dan mengajak mereka berdua untuk pergi ke pesta bersama. Merlin yang ingin menolak ajakan itu, akan tetapi tiba-tiba si Dory malahan mengiyakan ajakan pesta dari si Bruce yang mengakibatkan Bruce pun langsung mengajak mereka berdua. Those balloons can be a bit dodgy. Mate, we've already gone through the steps and I'm still stuck. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, kita pun pada akhirnya diperlihatkan mereka yang sudah tiba di tempat pesta, di mana di sana ada 2 ekor hewan hiu lainnya. Untuk mempersimpel, yang mata 2 kita sebut aja Mang Willy dan juga yang memiliki kail di hidungnya kita sebut aja Mang Johnny. Di saat itulah Bruce pun memulai acara dengan mengatakan sumpah mereka yang dimana ikan hiu tidak akan memakan ikan kecil yang dikarenakan ikan adalah sahabat mereka. Bruce lalu menanyakan kepada kedua teman hiunya akankah mereka membawa teman ikan kecil ataukah tidak. Mang Willy lalu mengatakan bahwasannya ia membawa teman ikan kecil, namun saking kecilnya ikan itu pun ketakutan lalu pergi dari sana. Selanjutnya adalah Mang Johnny yang ya you know lah, dimana dia yang sedang membawa temannya untuk pergi ke dalam pesta. Ia pun kelaparan dan memakan temannya sendiri hingga menyisakan tengkoraknya saja. Dilanjutkan dari sesi perkenalan diri yang dimulai dari si Dory, di mana si Dory ini memperkenalkan dirinya bahwasannya ia bernama Dory. Lanjut ada si Merlin yang memperkenalkan dirinya sebagai Merlin dan juga mengatakan bahwasannya spesies dia merupakan spesies ikan badut. Tentu saja mereka semua yang mendengar si Merlin ini merupakan spesies ikan badut langsung menanyakan kepada si Merlin akankah Merlin bisa ngelucu atau enggak. Seketika itu juga lah Merlin pun langsung mengeluarkan jokes terlucu yang berada di dalam dirinya, namun ternyata jokes itu nggak lucu sama sekali. Untungnya akibat lelucon yang gak lucu itu, si Merlin ini malahan melihat sebuah kacamata milik penyelam yang telah menculik anaknya. Ia pun bersama si Dory menghampiri kacamata itu untuk menemukan petunjuk lebih lanjut, namun tanpa diduga di sana nggak ada petunjuk sama sekali, malahan ada tulisan namun mereka nggak bisa membaca. Dory berusaha meminta bantuan ke para hiu namun dicegah oleh si Merlin, hingga dari situlah tarik-tarikan pun terjadi yang tanpa sengaja si Dory pun terluka. Darah dari si Dory mengalir ke hidung si Bruce yang mengakibatkan Bruce pun langsung berubah menjadi hiu pada umumnya dan langsung berniat menerkam mereka berdua. That's good. Dory, look out! There's no way out! I wonder what that means. It's funny. It's spelled just like. Di tengah kejar-kejaran yang terjadi, tanpa diduga si Dory ini ternyata bisa membaca yang membuat si Merlin pun merasa bahagia. Karena mereka bisa membaca petunjuk yang berada di kacamata itu hingga kejar-kejaran pun kembali berlanjut. You and his father! Don't fall off the wagon! Oh no, it's blocked!
Seusainya kejar-kejaran, Bruce pun dibuat kalang kabut ketika ia ini menelan rudal yang sangat amat besar lalu menghempaskan rudal tersebut. Akan tetapi, hal fatal pun terjadi ketika rudal itu mengenai ranjau-ranjau bawah laut hingga ya you know lah. Sehabis akan insiden tersebut, Shin pun beralih kepada Nemo yang ternyata berada di dalam akuarium di mana di sana ia pun bertemu dengan teman-teman barunya. Jadi secara nggak langsung si Nemo ini sebelumnya ditangkap oleh Mang Asep yaitu pemilik klinik dokter gigi yang berada di tempat ini. Dan akuarium itu berada di dalam kliniknya. Di tengah-tengah perbincangan mereka tanpa diduga tiba-tiba muncullah seekor burung bangau yang bernama Nigel di mana di saat itulah mereka pun berbincang-bincang bersama. Ya simpelnya Nigel ini merupakan tukang gibah gitu. Mang Asep yang menyadari Nigel berada di sana langsung mengusirnya hingga nggak lama kemudian Mang Asep pun langsung memperkenalkan ke para ikan tentang keponakannya yang bernama Darla. Salah satu ikan yang berada di akuarium itu lalu menjelaskan kepada si Nemo tentang Darla yang dimana Darla sering sekali mengocok-ngocok ikan yang berada di dalam plastik yang tentu saja membuat ikan itu koit. Mendengar akan cerita mengerikan itu, Nemo pun tanpa sengaja terhisap oleh vakum cleaner air gitu yang mengakibatkan dia pun tersangkut. Yang lain langsung dengan cepat berusaha menyelamatkan si Nemo, namun tanpa diduga hal itu sendiri dihentikan oleh pemimpin dari akuarium itu yang bernama Gil. Di saat itulah Gil pun langsung mengatakan kepada si Nemo bahwasannya ia ingin menguji seberapa cekatannya si Nemo, jadi si Nemo disuruh keluar sendiri untuk menyelamatkan dirinya. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Dory dan juga Merlin yang baru saja terbangun dari tidurnya yang dimana ternyata mereka selamat dari insiden ledakan sebelumnya. Akan tetapi tidak cukup sampai di situ saja di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya kapal itu tiba-tiba bergerak yang mengakibatkan mereka ini hampir saja terhantam oleh kapal tersebut. Untungnya kapal itu sendiri tidak jadi menghantam mereka yang dikarenakan kapal itu sudah tersangkut oleh bebatuan, namun Dory yang panik malahan menjatuhkan kacamata petunjuk terakhir ke sebuah palung yang gelap gitu, dan dari situlah Merlin pun lagi dan lagi langsung melakukan keputusasaan. Untungnya ada Dory di sana yang meyakinkan si Merlin bahwasannya mereka bisa kembali menemukan kacamata itu dan terjun ke palung yang gelap di bawah mereka. Setibanya di bawah sana, mereka pun tak menemukan apapun selain kegelapan, namun tanpa diduga tiba-tiba muncullah secercah cahaya. Dan ya, cahaya itu sendiri berasal dari ikan monster yang mengakibatkan kejar-kejaran pun terjadi, namun dari situlah si Dory pun pada akhirnya menemukan kacamata itu. Merlin berusaha mendikoy ikan monster itu selagi si Dory membaca apa isi dari kacamata itu yang ternyata isinya merupakan secercah alamat. Si Dory yang berhasil mengingat alamat itu, mereka pun langsung menjebak ikan monster tersebut yang mengakibatkan ikan monster itu pun langsung tertahan di tempat itu. Dan mereka langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Di malam harinya, kita pun diperlihatkan Nemo yang baru saja menghadiri ritual penerimaan anggota baru yang tak lain dan tak bukan si Nemo ini akan diterima sebagai anggota baru bagi mereka. Seusainya Nemo diterima menjadi anggota baru, dari situlah Gale pun menjelaskan tentang rencana bagaimana mereka ini bisa melarikan diri dari akuarium tersebut. Rencana utamanya adalah Nemo itu sendiri, jadi si Nemo ditugaskan untuk masuk ke dalam filter air, dari situlah ia pun harus menghambat filter air itu dengan menggunakan batu-batuan. Jikalau Nemo berhasil menghambat filter air itu, tempat mereka pun akan kumuh dan step selanjutnya Kang Asep pasti akan memasukkan mereka ke dalam plastik satu persatu. Kesempatan itulah yang akan mereka ambil di mana mereka ini akan menggulingkan plastik mereka sampai terjun ke bawah, lalu di bawah mereka pun akan berlanjut lagi ke dalam lautan. Di laut lepas kita pun diperlihatkan Merlin dan juga Dory yang menanyakan kepada segerombolan ikan kemanakah arah menuju Sydney. Dengan kompak, para ikan itu langsung menunjukkan arah menuju Sydney dan dari situlah si Merlin pun langsung pergi duluan. Para ikan itu juga memperingatkan jikalau nanti ada tebing, mereka ini harus melalui tengah tebing itu dan jangan melalui atas tebing tersebut. Setelah dimengerti, Dory pun langsung ingin menyampaikan pesan tadi kepada si Merlin, akan tetapi tiba-tiba ia ini langsung lupa tentang apa yang dikatakan oleh para ikan itu. Ia hanya mengingat perkataan untuk melalui tengahnya saja, namun Merlin yang mendengar akan hal itu seakan gak percaya dengan apa yang diperkatakan oleh Dory, lalu mereka pun memutuskan untuk melalui atas tebing tersebut. Setibanya di atas tebing itu, mereka pun menemukan arus yang diperkatakan oleh ikan-ikan tadi. Jikalau mereka melewati arus itu, mereka akan mempersingkat perjalanan dari 3 hari menjadi ya sekitar 2 harian. Belum sempat sampai ke arus itu, namun tiba-tiba ya you know lah. Dan benar saja perkataan Dory sebelumnya di mana mereka ini harusnya melalui tengah jurang dan jangan melalui atasnya. Mundur nggak bisa, dari situlah Merlin pun pada akhirnya langsung memutar otaknya dengan mengatakan kepada si Dory bahwasannya mereka akan mengadakan sebuah game.
Siapa saja yang paling banyak menyentuh atas ubur-ubur itu dan juga berhasil keluar dari sini paling pertama, dia akan menjadi pemenangnya. Dory yang mendengar akan hal itu pun langsung bersemangat dan permainan pun langsung dimulai. We're cheating death now. That's what we're doing. We're having fun at this. Give it up, old man. Dari situlah Merlin pun pada akhirnya berhasil keluar dari gerumbulan para ubur-ubur itu, namun tanpa diduga ia ini nggak melihat Dory sama sekali. Merlin yang panik langsung muter balik untuk menyelamatkan si Dory, di mana di saat itulah ia pun pada akhirnya menemukan Dory yang sedang pingsan. Nggak ada pilihan lain, si Merlin sambil membawa Dory menerobos para ubur-ubur yang berada di depannya sampai di mana ia pun pada akhirnya pingsan. Seusainya akan hal itu, kita pun diperlihatkan Merlin yang baru saja terbangun dari tidurnya, di mana ia ini berada di atas cangkang penyu. Jadi sebelumnya, di saat Dory dan juga Merlin ini pingsan, ternyata mereka ini diselamatkan oleh Kang Penyu. Merlin lalu mengucapkan terima kasih kepada Kang Penyu sambil mengatakan di manakah mereka ini sekarang, yang dimana Kang Penyu langsung menjelaskan bahwasannya mereka berada di dalam arus. Di sana Merlin juga bertemu dengan anak-anak Kang Penyu, termasuk juga dengan Dory yang nampaknya sudah mulai sehatan. Mereka lalu bermain bersama sampai salah satu anak penyu lantas menanyakan kepada si Merlin bagaimanakah tentang kehidupan dia. Merlin yang awalnya nggak mau cerita namun didesak oleh anak-anak penyu itu yang mengakibatkan Merlin pun langsung menceritakan semuanya dari awal. Selesainya bercerita, anak-anak penyu itu pun pada akhirnya tersanjung dengan cerita tersebut dan langsung meneruskan cerita itu kepada orang-orang baru yang mereka temukan. Ibarat simpelnya, cerita Merlin ini pada akhirnya kesebar ke seluruh lautan, bukan hanya lautan saja, bahkan burung-burung juga. Jadi kayak viral gitulah kisahnya si Merlin ini untuk menemukan anaknya yaitu Nemo. Dan bahkan berita itu pun sampai ke telinganya si Nagel, yang dikarenakan teman-teman si Nagel ini sedang membicarakan tentang Merlin yang ingin mencari anaknya yaitu Nemo. Tentu saja mendengar semua akan hal itu, Nagel pun langsung OTW menuju klinik dokter gigi milik Kang Asep. Setibanya di sana, ia pun langsung menghampiri Nemo dan langsung mengatakan tentang kisah yang ia dengar dari temannya mengenai ayahnya yang sedang OTW ke Sydney. Mendengar akan berita yang sangat amat heroik itu, Nemo pun langsung kembali bersemangat di mana ia langsung loncat masuk ke dalam alat pembersih air. Ia pun dengan cepat dapat mematikan mesin itu yang tentu saja membuat teman-temannya pun langsung merasa bangga kepada si Nemo. Seketika itu juga Gale pun langsung mengadakan rapat dadakan yang dimana mereka ini memiliki waktu 48 jam sebelum kedatangan Darla. Sebisa mungkin mereka ini harus membiarkan akuarium ini kotor dan jangan ada yang memakan lumut di dalam akuarium ini, biar mereka bisa melarikan diri sebelum Darla ini datang. Mendengar akan hal itu, misi pun pada akhirnya dijalankan. Kembali kepada Dory dan juga Merlin yang dimana mereka ini sudah sampai di tikungan, jikalau mau ke Sydney mereka ini harus keluar dari arus. Kang Penyu pun pada akhirnya memberikan aba-aba bahwasannya mereka ini harus berhati-hati dan juga keluar dari arus untuk perlahan agar mereka ini bisa melanjutkan perjalanan ke Sydney. Dan pada akhirnya Dory dan juga Merlin pun langsung masuk ke arus yang berbeda untuk keluar dari arus air tersebut. Setelah keluar dari arus itu, mereka pun lalu berterima kasih kepada para penyu lalu melanjutkan perjalanan menuju Sydney. Namun akan tetapi mereka ini seakan stuck di situ-situ aja yang dikarenakan jalannya tuh tertutup oleh kabut gitu. Tanpa diduga di sana ada sesosok bayang-bayang ikan yang dimana Dory pun langsung menyapa ikan itu untuk meminta tolong kemana ke arah Sydney. Namun ikan itu dari kejauhan seakan tak mau menjawab yang dimana ternyata ikan itu sendiri merupakan paus yang dari kejauhan emang kalau dilihat tuh seakan kecil. Dory berusaha menyapa ikan paus itu dengan ala kadarnya, akan tetapi ikan paus itu malahan pergi. Dory dan juga Merlin pun pada akhirnya main salah-salahan karena ikan paus itu merupakan petunjuk satu-satunya, namun tanpa diduga tiba-tiba ikan paus itu berada di belakangnya dan langsung melahap mereka berdua. Louder, huh? Don't do that. Just as well, he might be hungry. Don't worry, whales don't eat. Move, Dory! Move! Di dalam mulut paus itulah kita pun diperlihatkan keputusasaan seakan menghantui si Merlin lagi dan lagi, yang dimana si Dory malahan enjoy dan juga santai. Dory berusaha berkata kepada si Merlin bahwasannya ikan paus ini berusaha mengantarkan mereka ke Sydney, namun Merlin lagi dan lagi malahan gak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Dory. Dory lalu mengatakan bahwasannya ia bisa bahasa paus dan paus itu mengatakan bahwasannya sebentar lagi mereka akan sampai di Sydney. Merlin pun pada akhirnya sudah merasa kesal dengan apa yang dilakukan oleh Dory yang dikarenakan Dory terus-terusan berbicara dengan menggunakan bahasa paus yang sebenarnya Dory itu merupakan ikan. Tiba-tiba air pun surut sambil disusul oleh paus itu yang menggumau, yang dimana Dory langsung mentranslatekan kepada si Merlin bahwasannya mereka harus pergi ke tenggorokan yang dikarenakan itulah jalan keluarnya.
Tentu saja Merlin yang masih memiliki akal sehat nggak mau mengikuti saran itu yang dikarenakan jikalau mereka pergi ke tenggorokan bisa aja mereka nih ditelen. Namun Dory lagi dan lagi pun langsung meyakinkan si Merlin hingga Merlin pun pada akhirnya sudah percaya dan langsung melepaskan pegangannya. You can't! You think you can do these things, but you can't! Okay, Dory! everything's gonna be alright. How do you know? Dan benar saja mereka pun pada akhirnya sudah tiba di Sydney yang dimana di sana paus itu pun pada akhirnya mengucapkan salam bye-bye kepada mereka berdua. Sementara itu kita pun beralih kepada Nemo dan juga kawan-kawan yang ternyata misi mereka berhasil untuk mengotorkan akuarium. Kemungkinan besar di keesokan harinya mereka ini akan dimasukkan ke dalam plastik selagi Kang Asep akan membersihkan akuarium. Kesempatan itulah yang akan mereka ambil untuk mereka bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Di keesokan harinya pun tiba di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya akuarium telah bersih sepenuhnya yang dikarenakan Kang Asep ternyata membeli alat pembersih air baru. Ternyata alat itu dengan cepat berhasil membersihkan akuarium selagi mereka semua tertidur. Mereka ini nggak tahu harus berbuat apa lagi, namun tiba-tiba si Nemo pun ditangkap dan langsung dimasukkan ke dalam plastik. Mereka semua yang berada di akuarium langsung menyuruh Nemo untuk mengelindingkan plastik itu sampai ke jalan raya, di mana di seberang jalan raya ada lautan lepas. Nemo berusaha mengikuti saran dari teman-temannya, namun tanpa diduga Kang Asep si dokter gigi pun mengetahui akan hal itu dan langsung meletakkan Nemo di tempat yang aman. Dan gak lama kemudian, villain sesungguhnya yang di dalam film kali ini pun tiba, yang tak lain tak bukan adalah Darla, yaitu keponakan dari Kang Asep. Di sisi yang sama, kita pun diperlihatkan Merlin dan juga Dory yang sedang kesibukan mencari kapal milik sang penculik anaknya, namun tanpa diduga tiba-tiba mereka pun dimakan. Namun Merlin gak mau mati konyol akibat dimakan oleh seorang burung bangau yang dimana mereka ini langsung berusaha melawan hingga burung bangau itu pun kesedak. Dari kejauhan, Nigel pun langsung memperhatikan temannya dan langsung menolong temannya untuk mengeluarkan apa yang berada di tenggorokan temannya. Setelah dikeluarkan, Merlin pun teriak-teriak bahwasannya ia merupakan Merlin dan sedang ingin mencari anaknya yang bernama Nemo, dan dari situlah Nigel pun langsung mengetahui akan hal tersebut. Secara bersamaan, tiba-tiba muncullah banyak sekali burung moy yang kelaparan dan dari situlah Nigel pun menawarkan kesepakatan kepada Merlin dan juga Dory. Bahwasannya ia mengetahui keberadaan anak dari Merlin yang sebelah siripnya tuh cacat, yang dimana jikalau mereka ingin diantarkan, mereka ini harus masuk ke dalam mulutnya. Dan dijamin Nigel ini tidak akan memakan mereka berdua hingga tiba-tiba... Beralih ke dokter gigi Kang Asep, di mana di sana si Nemo ini berpura-pura mati agar dibuang ke dalam kloset. Namun malahan si Kang Asep ini ingin membuang si Nemo ke tong sampah. Secara bersamaan Nigel, Dory dan juga si Merlin pada akhirnya tiba di sana dan langsung mengacau ke tempat tersebut agar Nemo nggak dibuang ke tong sampah. Akibat kekacauan itu, Merlin pun tanpa sengaja melihat si Nemo dan mengira bahwasannya Nemo telah meninggal, yang dimana si Nemo sebenarnya hanya berpura-pura saja. Nigel pun berhasil diusir keluar oleh Kang Asep, sementara itu si Darla sendiri sedang mengocok-ngocok Nemo, yang dimana hal itu sendiri membuat teman-temannya pun merasa nggak terima. Terlebih lagi si Gale yang langsung melontarkan dirinya untuk menyerang Darla, yang tentu saja Darla melihat akan hal itu pun langsung merasa panik. Kantong kail Nemo pun pecah dan dari situlah si Nemo pun langsung dilontarkan oleh si Gale menuju tempat pembuangan wastafel. Dan Nemo pun pada akhirnya langsung meluncur ke pembuangan terakhir. Sementara itu, Merlin dan juga Dory dikembalikan ke laut oleh si Nigel dan Nigel pun langsung meminta maaf kepada mereka berdua. Di dalam lautan, kita pun diperlihatkan Merlin yang berterima kasih kepada Dory lalu berjalan tak tentu arah. Meninggalkan Dory yang hanya diam di tempat itu sambil nggak tahu harus kemana lagi. Tak lama kemudian, Nemo pun keluar dari pembuangan akhir dan langsung mencari ayahnya ke sana kemari. Nggak jauh dari sana, ia pun bertemu dengan Dory dan langsung memperkenalkan dirinya bahwasannya ia Nemo dan sedang mencari ayahnya yang bernama Merlin. Dory yang penyakitnya kambuh langsung melupakan perjalanan sebelumnya dan pada akhirnya ia pun langsung berinisiatif membantu Nemo untuk mencari ayahnya. Setelah mencari ke sana kemari, mereka ini tak kunjung menemukan Merlin, namun tak lama kemudian si Dory ini melihat tulisan yang berada di sebuah pipa bernamakan Sydney. Dari situlah ingatannya pun kembali dan langsung memeluk Nemo sambil mengatakan bahwasannya selama perjalanan ialah yang bersama sang ayah. Mendengar akan hal itu, Nemo pun seakan merasa bangga kepada si Dory dan langsung semakin semangat untuk mencari sang ayah.
Setelah menginterogasi salah satu kepiting yang ternyata melihat si Merlin, ia pun pada akhirnya mengaku bahwasannya Merlin sedang berada di area penangkapan ikan. Mereka pun langsung dengan cepat pergi ke sana sambil si Nemo ini terus-terusan berteriak untuk memanggil sang ayah, dan dari kejauhan sang ayah mendengar akan suara anaknya. Dan mereka pun pada akhirnya kembali bertemu satu sama yang lain. Mereka bertiga yang sedang dalam fase bahagia, tanpa diduga tiba-tiba para ikan ini berhamburan yang berada di sekitar mereka dengan mengatakan ada jaring penangkap. Merlin dan juga Nemo berhasil menghindar akan jaring penangkap itu, namun tanpa diduga ternyata Dory terkena jaring penangkap tersebut. Nemo lalu mengusulkan sebuah cara kepada sang ayah dengan menyuruh semua ikan yang berada di tempat tersebut berenang ke bawah. Sang ayah awalnya nggak setuju dengan saran yang dilakukan oleh si Nemo yang dikarenakan ia nggak mau kehilangan anaknya untuk yang kedua kalinya. Namun Nemo mengatakan bahwasannya sang ayah harus percaya kepada dirinya, dan dari situlah sang ayah pun melepaskan pegangannya terhadap si Nemo. Dan ia langsung mendukung apa yang dilakukan oleh sang anak, yaitu untuk menyuruh semua ikan berenang ke bawah. Awalnya rencana itu sendiri gagal sampai bahkan Nemo dan juga Dory sudah terangkat ke atas, namun tiba-tiba Keep swimming. sehabis insiden itu, ternyata si Nemo ini terbaring lemas di bawah, dan sang ayah pun dengan cepat menghampiri si Nemo yang ternyata untungnya Nemo ini nggak mati. Untuk menghibur si Nemo, dari situlah si Merlin pun pada akhirnya bercerita tentang perjalanan panjang dia bersama si Dory untuk menyelamatkan si Nemo. Setelah akan hal itu, beberapa hari pun berlalu di mana kita ini diperlihatkan di tempat tinggal si Nemo, di mana di sana mereka ini hidup dengan adem ayem. Dan sekarang si Dory ini sudah mulai bisa menghilangkan penyakitnya dikit demi dikit. Dilanjutkan dari Nemo yang ternyata kembali bersekolah, dan sang ayah sekarang sudah bisa ngelucu seperti apa ikan badut pada umumnya. Scene pun ditutup di mana kita ini diperlihatkan teman-teman dari si Nemo yang ternyata mengakali mesin pembersih akuarium, di mana mereka ternyata berhasil melarikan diri dari akuarium milik Kang Asep, hingga film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Menurut gua sendiri, gua jadi teringat kalau nonton film kali ini Kang Penyo dubbing suara orang Madura. Dan sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Bye bye.